Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi di IAS channel belajar, Merdeka Belajar. Belajar apa saja, dari apa saja, dengan siapa saja, di mana saja. Kita jumpa di mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Ya. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana akuntansi pembiayaan pada akuntansi keuangan daerah, ya, berdasarkan standar akuntansi keuangan daerah. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yaitu akuntansi investasi. Nah, definisi dan klasifikasi investasi pada akuntansi keuangan daerah atau akuntansi pemerintahan daerah. Ini berdasarkan PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, ya. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam bentuk bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya ada dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Jadi disebut pendek karena kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, ya. Digunakan untuk tujuan manajemen kas. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas, ya. Karena kas dan setara kas tentu lebih liquid, ya. Suatu investasi masuk klasifikasi kas setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Jadi lebih liquid, lebih lancar, ya. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas, di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Contoh paling sederhana adalah deposito, ya. Deposito yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, investasi jangka panjang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang non-permanen dan investasi jangka panjang permanen. Nah, yang permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Sedangkan investasi jangka panjang permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak diperjualbelikan atau ditarik kembali. Contoh misalnya penyertaan modal, ya, pada BUMD atau BUMN. Nah, secara lengkap kelompok atau klasifikasi dari investasi yang ada dalam
daftar akun standar. Investasi jangka pendek misalnya adalah investasi dalam saham, investasi dalam deposito, investasi dalam SUN, surat utang negara, ya, investasi dalam SBI, investasi jangka pendek BLUD, investasi jangka pendek lainnya, serta piutang pendapatan lainnya. Investasi jangka panjang yang non-permanen meliputi investasi kepada badan usaha milik negara, investasi kepada badan usaha milik daerah atau BUMD, investasi kepada badan usaha milik swasta, jadi bisa saja ikut investasi di swasta tetapi sifatnya tidak permanen. Investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, dana bergulir, deposito jangka panjang, dan investasi non-permanen lainnya. Sedangkan investasi jangka panjang permanen, yaitu penyertaan modal kepada BUMN. Nah, ini kita harus bedakan antara penyertaan modal dengan investasi biasa. Kalau yang dimaksud dengan penyertaan itu berarti sifatnya permanen, ya. Penyertaan modal kepada BUMN, ya, kemudian BUMD, kemudian badan usaha milik swasta, dan investasi permanen lainnya. Baik. Kita lanjutkan pengakuan. Nah, bagaimana pengakuan terkait dengan investasi? Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset yang dapat memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Pertama, memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan. Atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau secara andal atau reliable. Kemudian untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di daerah di kredit. Pengakuan investasi jangka pendek yang dimaksud dengan tersebut di sini, jurnal tersebut di sini adalah investasi apa, ya, jenisnya. Jadi mencatat investasi jangka pendek ini di debit, misalnya tadi adalah deposito, ya, deposito yang kurang dari 12 bulan, dan kas di kas daerah di kredit. Untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit, ya, jika tunai. Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan di debit dan perubahan sal di kredit. Nah, jadi ada dua. Jika terjadi satu transaksi investasi, maka minimal ada dua jurnal, yaitu jurnal yang terkait dengan LO, ya, kalau sudah kas dan terkait dengan kas dan investasi, LO dan neraca, dan jurnal lainnya adalah jurnal LRA, ya. Pengukuran. Nah, investasi jangka pendek, pertama, investasi dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan atau cost-nya, yaitu harga investasi, komisi, jasa bank, dan lainnya. Ya. Kemudian apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
Yang kedua, investasi dalam bentuk non-saham dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka panjang, investasi permanen, ya, yang permanen, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi seluruh biaya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi non-permanen, investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyihatan perbankan misalnya yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah, misalnya proyek PIR, tol, ya, dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Pengukuran investasi yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada atau tidak bisa diukur. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing atau falas harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs rupiah pada bank sentral, kurs resmi, ya, kurs tengah bank sentral, saya ulangi, kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah, penilaiannya. Pertama, penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode. Pertama adalah metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya, investasi dicatat sebesar nilai perolehannya. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi yang terkait. Ya. Kemudian metode ekuitas, investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misal adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset, ya, aset tetap dalam hal ini. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Berikutnya, penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria berikut. 1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Jadi kalau kepemilikannya kurang dari 20%, maka menggunakan metode biaya. Kemudian kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20 tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas, ya. Jadi kalau yang kedua ini
meskipun kurang dari 20 tapi signifikan, tetap menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas, ya, karena menjadi signifikan, ya. Keempat, kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruhnya. Jadi, the degree of influence, pengaruhnya kepemilikan tersebut terhadap entitas, inilah yang menjadi faktor utamanya. Dalam artian berpengaruh signifikan atau sebagai pengendali, ya. Jadi, ya, pengendali apa? Pengendalian terhadap entitas perusahaan investasi. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investasi antara lain: pertama, kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris. Kedua, kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi. Ketiga, kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investasi. Keempat, kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat atau pertemuan dewan direksi. Misalnya di rapat umum pemegang saham. Nah, sekarang bagaimana akuntansi investasi itu kita ilustrasikan dengan contoh transaksi sederhana. Yang pertama adalah investasi jangka pendek. Nah, untuk mencatat perolehan investasi, misalnya pada tanggal 1 April 2013, pemerintah Kota Kramat Selatan menempatkan dananya sebesar 100 juta rupiah pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Ceria dengan tingkat bunga 6% per tahun. Maka jurnalnya adalah pada jurnal LO dan neraca, setelah sesuai dengan kronologi transaksinya, tanggalnya, kemudian nomor buktinya, kode rekeningnya, deposito jangka pendek itu didebit sebesar 100 juta dan kas di kas daerah di kredit sebesar 100 juta. Itu saat dilakukan investasi jangka pendek atau dalam artian manajemen kas, ya. Contohnya tadi di deposito jangka pendek. Kemudian ketika investasinya menghasilkan, misalnya kalau deposito ya bunga, ya. Hasil investasi misalnya tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, pemerintah Kota Kramat Selatan akan menerima bunga deposito dari Bank Ceria berdasarkan tadi investasi yang dimilikinya. Nah, berarti setiap tanggal 1 Mei maka dilakukan pencatatan jurnal LO dan neraca, kas di kas daerah di debit sebesar persentasinya tadi adalah sebesar 500.000, kemudian mendebit pendapatan bunga deposito jangka pendek LO, ya, saat diterima pendapatan bunga. Kemudian di jurnal LRA, laporan realisasi anggaran, didebit perubahan sal atau estimasi perubahan sal sebesar 500.000, kemudian pendapatan bunga deposito jangka pendek LRA 500.000. Kemudian ilustrasi ketiga, bagaimana kalau investasinya dilepaskan? Artinya kalau deposito tadi ditarik keseluruhan sesuai dengan jangka
jangka waktu jatuh temponya. Nah, misalnya pada tanggal 1 Oktober 2013, pemerintah Kota Keramat Selatan mencairkan seluruh depositonya pada Bank Ceria. Maka transaksi tanggal 1 Oktober dicatat di jurnal, di LO dan neraca dengan kas daerah di sebelah debit, deposito jangka pendek di sebelah kredit. Ini berarti mengeliminasi saldo deposito jangka pendek dan mengkredit juga pendapatan bunga deposito jangka pendek LO ya, karena pada saat penarikan juga dapat bunga. Nah, di jurnal LRA juga dilakukan pencatatan, yaitu mendebit perubahan SAL atau estimasi SAL 500.000 dan mengkredit pendapatan bunga deposito jangka pendek LRA 500.000. Ilustrasi berikutnya adalah investasi jangka panjang dengan metode biaya. Pada saat perolehan investasi, misalnya pada tanggal 2 Februari 2013, pemerintah Kota Keramat Selatan melakukan penyertaan modal kepada BUMD. BUMD Harapan ya. Entah di mana BUMD Harapan ada. Sebesar 300 juta rupiah dengan menerbitkan SP2D LS PPKD atas penyertaan modal ya, yang terbit pada tanggal, jadi SP2D-nya terbit tanggal 9 April 2013. Kemudian atas penyertaan modal yang dilakukan ini, pemerintah Kota Keramat Selatan memiliki kepemilikan sebesar 10% pada BUMD Harapan. Ya. Nah, jurnalnya di LO dan neraca dicatat di sebelah debit investasi kepada BUMD. Jadi ini investasi bukan penyertaan ya. Investasi kepada BUMD di sebelah debit sebesar 300 juta mencatat kepemilikan investasi. Kemudian mengkredit kas di kas daerah untuk mencatat pengeluaran SP2D tadi sebesar 300 juta rupiah. Dan di jurnal LRA mencatat penyertaan modal pada BUMD, penyertaan modal. Ya, investasi ya di sini ya. Investasi kepada BUMD 300 juta dan perubahan SAL 300 juta. Ilustrasi berikutnya, hasil investasi. Pada tanggal 5 April 2013, BUMD Harapan mengumumkan perolehan laba tahun 2013 sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 April 2013. Nah, atas transaksi ini maka dicatat di jurnal LO dan neraca dengan mendebit piutang dividen BUMD karena sudah diumumkan secara resmi, berarti sudah muncul tagihan kepada BUMD, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Ini merupakan tadi bagian kepemilikan investasi dikalikan 20% dari 100 juta. Ya. Investasinya berapa tadi? Uh, 10% ya, cuman 10%. Jadi 10% dari
ya dari 20 juta ya, karena hanya 20% diumumkan dibagi dalam bentuk dividen. 20% dari laba ya, yaitu sebesar 100 juta. Nah, dividen dicatat di sebelah kredit dari BUMD Harapan di LO sebesar 2 juta. Kas pada saat diterimanya, kas di kas daerah itu karena diterima tanggal 9 April, jadi pada tanggal 9 April dicatat kas di kas daerah didebit sebesar 2 juta dan mengkredit piutang dividen sebesar 2 juta rupiah. Di LRA dilakukan pencatatan yaitu dengan mendebit estimasi perubahan SAL sebesar 2 juta dan mengkredit dividen dari BUMD Harapan di LRA sebesar 2 juta. Ilustrasi berikutnya, pelepasan investasi. Nah, misalnya pada tanggal 1 Oktober 2013, pemerintah kota memutuskan untuk menjual saham kepemilikannya di BUMD Harapan yang senilai 100 juta. Saham tersebut ternyata terjual dengan harga 120 juta pada tanggal 5 Oktober 2013. Ini berarti terdapat surplus ya sebesar 20 juta. Maka di LO dan neraca dicatat pada tanggal 5 Oktober, karena transaksinya tanggal 5 Oktober, kas di kas daerah sebesar 120 juta, kemudian investasi kepada BUMD investasi kepada BUMD, dikredit sebesar 100 juta dan surplus pelepasan investasi jangka panjang LO sebesar 20 juta. Ini karena dia investasi biasa, bukan penyertaan modal ya. Di LRA dicatat yaitu pada tanggal yang sama, tanggal 5 Oktober, dengan mendebit estimasi perubahan SAL sebesar 120 juta dan mengkredit atau mencatat di sebelah kredit hasil penjualan saham BUMD sebesar jumlah yang sama yaitu 120 juta. Berikutnya, investasi jangka panjang dengan metode ekuitas. Nah, perolehannya, jadi kita mengilustrasikan bagaimana mencatat perolehan atau terbentuknya investasi jangka panjang dengan metode ekuitas. Misalnya pada tanggal 28 Februari, pemerintah kota menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilaksanakan pada BUMD Kertasindo senilai 500 juta rupiah. Untuk kegiatan ini, pemerintah kota Kramat Selatan membayar biaya broker dan komisi sebesar 1 juta rupiah. SP2D LS PPKD untuk penanaman modal ini terbit pada tanggal 17 Maret 2013 ya. 2013 ya. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, pemerintah kota memiliki porsi kepemilikan sebesar 25% pada BUMD Kertasindo. Ini mohon maaf, tadi pemerintah kota Kramat Selatan di sini tertulis pemerintah kota Sukaria, jadi nanti di PowerPoint-nya diubah. Itu pemerintah kota Kramat Selatan ya. Dia perlu dikoreksi.
porsi kepemilikannya adalah sebesar 25% pada BUMD Kertasindo. Baik, nah bagaimana mencatatnya? Di LO dan neraca dicatat di sebelah debit penyertaan modal pada BUMD, jadi mendebit penyertaan modal pada BUMD, kemudian mencatat di sebelah kredit kas di kas daerah, yaitu sebesar perolehan investasi, kosnya tadi adalah harga sahamnya ditambah biaya-biaya. Di sini adalah ada biaya broker dan komisi ya. Jadi kas di kas daerah sebesar 501 juta rupiah. Nah, di LRA dicatat dengan mendebit penyertaan modal pada BUMD dan mengkredit estimasi perubahan SA sebesar 501 juta rupiah. Untuk mencatat hasil investasi atas investasi yang dilakukan di BUMD tadi. Misalnya pada tanggal 28 April 2013, BUMD Kertasindo mengumumkan perolehan laba tahun 2013 sebesar 200 juta rupiah. Selain itu diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2013. Jadi di sini ada dua tanggal, yaitu tanggal 28 April dan tanggal 7 Mei. Nah, di LO dan neraca pada tanggal 28 April dicatat di sebelah debit piutang dividen karena sudah diumumkan tapi belum dibagikan ya. Sudah diumumkan yaitu sebesar bagian dari penyertaan Pemda dikalikan dengan jumlah dividen yang dibagikan, yaitu nilainya sebesar 10 juta. Kemudian di sebelah kredit dicatat penyertaan modal pada BUMD sebesar 10 juta. Lalu ketika dividen sudah dibagikan, yaitu tanggal 7 Mei 2013, maka dicatat di sebelah debit kas di kas daerah dan di sebelah kreditnya piutang dividen sebesar 10 juta. Lalu di LRA pada tanggal 7 Mei, yaitu pada saat menerima pembagian dividen, dicatat di sebelah debit estimasi perubahan SAL sebesar 10 juta dan di sebelah kredit dividen dari BUMD Kertasindo di LRA sebesar 10 juta. Pelepasan investasi. Nah, untuk transaksi pelepasan investasi atau penarikan investasi, misalnya pada tanggal 3 Juli 2013, pemerintah kota atau Pemda memutuskan untuk menjual saham kepemilikannya di BUMD Kertasindo yang senilai 50 juta rupiah. Saham tersebut terjual dengan harga 65 juta rupiah pada tanggal 7 Juli 2013. Nah, jadi untuk tanggal 3 karena tidak ada transaksi, ya itu hanya rencana pemerintah dan mengumumkan adanya penjualan sahamnya, divestasi sahamnya, baru tanggal 7 Juli ya sahamnya terjual sebesar 65 juta rupiah. Oleh karena itu dicatat di LO dan di neraca dengan mendebit kas di kas daerah sebesar 65 juta, kemudian mengkredit penyertaan modal pada BUMD sebesar 50 juta
dan mencatat surplus pelepasan investasi jangka panjang LO sebesar 15 juta. Jadi divestasi sahamnya mendapat keuntungan ya, mendapat surplus di sini sebesar 15 juta. Lalu di LRA dicatat di sebelah debit estimasi perubahan SAL atau perubahan SAL sebesar 65 juta dan mendebit hasil penjualan saham BUMD sebesar 65 juta. Ilustrasi berikutnya terkait dengan investasi jangka panjang dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, transaksi pada saat perolehan investasi. Misalnya pada tanggal 1 Juli 2013, Pemkot melakukan pembentukan dana bergulir senilai 250 juta. Maka dicatat di LO dan neraca dengan mendebit dana bergulir sebesar 250 juta. Karena pada tanggal 1 Juli 2013 itu Pemkot melakukan investasi ke dana bergulir sebesar 250 juta. Dan oleh karenanya mendebit dana bergulir sebesar 250 juta dan mengkredit kas di kas daerah sebesar 250 juta. Di LRA dicatat di sebelah debit pada tanggal yang sama pembentukan dana bergulir sebesar 250 juta dan mengkredit estimasi perubahan SAL 250 juta. Nah, hasil investasi, bagaimana mencatat hasil investasi dengan melanjutkan ilustrasi yang tadi. Pada tanggal 1 Oktober diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar 5 juta rupiah. Maka Pemda akan mencatat LO dan neraca itu mendebit kas pada tanggal 1 Oktober, mendebit kas di kas daerah sebesar 5 juta, tidak ada pemasukan kas setara kas ya, dan mengkredit hasil pengelolaan dana bergulir LO sebesar 5 juta. Sedangkan di LRA, jurnal LRA, dicatat pada tanggal yang sama dengan mendebit estimasi perubahan SAL dan mengkredit hasil pengelolaan dana bergulir LRA sebesar 5 juta. Itu tadi ilustrasi untuk menerima penghasilan dari investasi, hasil investasi dengan metode pencatatan yang dapat direalisasikan nilai bersihnya ya. Atau lebih tepatnya nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian bagaimana jika terjadi divestasi atau pelepasan investasi atas dana bergulir ya. Nah, misalnya pada tanggal 31 Desember 2013, pemerintah kota menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik hanyalah sebesar 230 juta. Nah, jadi meskipun sebenarnya dana bergulirnya 250 juta, tapi ternyata yang dapat direalisasikan bersihnya adalah 230 juta. Nah, oleh karena itu pada tanggal 31 Desember 2013 di LO dan neraca dicatat kas di kas daerah di sebelah debit sebesar 230 juta. Kemudian karena tadi ada selisih ya dari 250 juta menjadi hanya 230 juta, maka terjadi defisit. Oleh karena itu mendebit defisit pelepasan
investasi jangka panjang LO 20 juta dan mengkredit dana bergulir 250 juta. Ini untuk mencatat divestasi. Jadi 250 juta dana bergulir per 31 Desember 2013 atau di akhir tahun 2013 menjadi saldonya 0 ya. Kemudian di LRA pada tanggal yang sama dicatat estimasi perubahan sal. Jadi mendebit estimasi perubahan sal 230 juta dan mengkredit penarikan dana bergulir sebesar 230 juta. Nah, jadi sudah kita pelajari bagaimana ilustrasi pengukuran dan penilaian. Nah, sekarang bagaimana pengungkapannya atau di dalam laporan keuangannya apa yang harus diungkapkan. Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan investasi harus diungkapkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasinya, ya. Jadi kebijakan akuntansi untuk bagaimana nilai investasi itu dijelaskan, ya. Yang kedua, jenis-jenis investasi permanen dan non permanen itu dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang jika terjadi perubahan pasar. Kemudian yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Itu harus dijelaskan di dalam CALK. Kemudian yang kelima adalah investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Serta yang terakhir, keenam adalah perubahan pos investasi. Jadi itulah yang setidaknya harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, saya kira demikian pembahasan terkait dengan investasi, ya, akuntansi untuk investasi pemerintahan daerah. Nah, silakan kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya baik secara virtual maupun di classroom, ya. Di samping mengikuti penjelasan saya di video ini, silakan merujuk kepada bahan yang juga saya share dalam bentuk PDF. Ya. Nanti kita akan diskusikan. Siapkan pertanyaannya, siapkan juga jawabannya. Ya, semangat belajar, keep learning, doing, and praying. Jangan lupa subscribe, like jika suka, dan share jika dipandang bermanfaat. Dan tentu saja tidak terbatas kepada teman-teman pembelajar yang memang di kelas saya, ini bebas digunakan oleh siapapun, ya, karena ini di-share secara publik. Dan bila ada koreksi silakan disampaikan melalui komentar. Sampai di sini, ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.